Om Swastiastu, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana teknis mengajar aksara Bali di kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Negara. Sebelum jadwal pembelajaran dimulai, H-1 saya sudah men-share materi di WA Group dan di Google Classroom agar siswa bisa mempersiapkan pembelajaran untuk esok harinya. Latarang indi pengangge tengenan. Nah, ring sajroning nyurat aksara Bali nike nganggen pengangge tengenan. Jadi bukan hal yang sekedar mengetahui gantungan, mengetahui gempelan, mengetahui bentuk aksara Bali, tapi yening tan bisa nganggen tengenan pasti juga akan bingung ketika mulai menulis aksara Bali. Nah, biasanya kesalahannya terletak dari Nah, untuk menulis sebuah wacana beraksara Bali, kalian harus mengetahui tengenan, harus mengetahui pasang pageh, harus juga mengetahui rangkepan wianjana, dan yang paling penting adalah kalian harus mengetahui bentuk aksara Bali yang akan digunakan untuk menyalin. Nah, napi nih ke tengenan? Tengenan inggih punika aksara wianjana sanes suara vokalnya nenten wenten utawi aksara wianjana sane nengen. Tengenan niku wenten papat nggih inggih punika bisa surang, cecak, miwah, adeg, adeg. Puniki ring layar kalian sudah mendaging bagaimana bentuk bisah niku. Nah, niki adalah bisah. Jadi yang pertama niki adalah bisah. Kemudian niki namanya surang. Niki bisa niki anggen ngentosin suara surang niki anggen ngentosin suara Kemudian cecek niki anggen ngentosin suara eng. Dan bisa niki tempatnya ring ungkur, bisa juga ring tengah-tengah lengkaru. Nah, sapunapi fungsinya niki ritar kalian nyurat aksara Bali berikut akan Ibu jelaskan. Yang pertama niki adalah tengenan nga atau tengenan eng. Karena bunyinya itu eng bukan nga. Nggih. Eng. Nike berbeda fungsinya ketika suara eng itu ada di akhir maupun di tengah. Umpami ketika suara eng itu berada di akhir, umpami nulis pucung, eng nike kan suaranya di akhir. Kemudian belulang, niki engnya juga di akhir. Rendang, niki di akhir. Barang juga bunyinya di akhir. Setiap kalian menulis kalimat atau kata, yening bersuara eng di akhir harus wajib menggunakan tanda cecek. Jangan sekali-kali menggunakan tanda eng seperti niki. Eng diisi adeg-adeg gitu salah. Nih, tidak boleh. Harus menggunakan cecek. Rendang, itu misalnya. Rendang itu bunyinya kan di akhir. Eng suaranya kan harus ditulis menggunakan cecek niki. Namanya cecek. Jadi seperti tanda koma dia. Cecek itu ditulis di atasnya, jangan di sebelahnya, jangan di sampingnya, jangan di depannya, jangan di bawahnya. Cecek niki ditulis di atas. Kemudian beda lagi ketika dia memiliki dua suku kata yang sama. Cang-cang gitu misalnya. Kan dia dua suku kata. Cang dan cang. Cang-cang. Nyang-cang. Walaupun dia sudah berubah bunyi di depan mendapat awalannya, tapi dia tetap dua suku kata kan, nyang dan cang. Kemudian beng-beng, dua suku kata juga itu. Klung-kung, juga dua suku kata. Ketika dua suku kata keduanya itu berakhiran dengan bunyi eng, maka keduanya juga harus ditulis menggunakan cek-cek. Bukan cek-cek, cecek. Pahami? Klungkung. Nah, niki. Klung diakhiri dengan eng, ditulis menggunakan cecek. Kungnya juga berakhiran dengan eng, juga diakhiri dengan cecek. Nah, bagaimana ketika hanya satu suku kata saja yang berakhiran cecek, tidak keduanya? Nah, niki contohnya. Bungsil.
Suku kata pertama berakhiran dengan eng, tapi suku kata kedua berakhiran dengan el. Misalnya bung, sil, kan dua suku kata nih ke. Kalau dua suku kata, suku kata pertama itu berakhiran dengan eng, maka suku kata pertama jangan ditulis menggunakan cecek, tapi ditulis menggunakan eng biasa, nga biasa. Seperti niki, bung, sil, nganya itu kan biasa. Jangan diganti dengan menggunakan cecek. Kalau letaknya di tengah. Di akhirnya dia tidak berakhiran eng kan? Dia tidak usah ditulis menggunakan cecek, jadi menggunakan nga biasa. Pangsit, ya kan pang, yang nga biasa karena dia tidak keduanya berakhiran dengan suara nga. Jangkrik juga demikian. Jadi keduanya tidak berakhiran dengan suara nga. Makanya tidak diganti menggunakan cecek, tapi kantun nganggen aksara nga biasa. Lanjutkan dengan tengenan h atau bisah. Oke. Kemudian yang kedua itu h. Niki diganti dengan bisah. Umpami niki terdiri dari berapa suku kata? Coba sira sana bisa. Apapun niki terdiri dari berapa suku kata? Dua, Bu. Natalia ada nggak? Dua, Bu. Oke. Oke. Ada dua suku kata. Pu dan maka karena ini letaknya di akhir hanya otomatis Niki menggunakan bisah. Pasti. Kemudian bagaimana jika terdiri dari dua suku kata tapi keduanya berakhiran pupuh, berakhiran suara h misalnya, cah-cah. Maka keduanya diganti menggunakan bisah, ya. Jika hanya itu letaknya di depan, tapi di belakangnya tidak ada suara h, umpami cihne. Niki kan hanya saja yang di depan, tapi di belakangnya tidak bersuara h, tapi a suaranya. Maka ditulis menggunakan cih, itu diganti dengan h seperti ini, h biasa. Cih, kemudian isi gantungan nah, kadin itu. Koh, dua suku kata. Siapa yang bisa menjelaskan Niki? Niki nganggen bisa atau h biasa. Kalau seandainya menggunakan bisa, letaknya di mana? Siapa yang bisa menjawab? Saya Mentan sana bisa? saya Sira Nika. Nadia kelihatan. Nadia? Iya, Bu. Ya, silakan Nadia. Oke, bisa dibuka gininya, kameranya. Kenapa? Oh, sudah, Bu. Kokoh Nika, oke. Oke, silakan. Menurut Nadia bagaimana penjelasannya? Kalau menurut saya, kalau kokoh itu pakai bisah di H dan H-nya. Oke. Jadi tetap Kenapa pakai bisa Nadia? seperti yang Ibu jelasin tadi, kalau misalkan dia itu kan huruf terakhirnya juga H. Jadi ya boleh dipakai kayak cah-cah nih, Kak. Ya, itu teorinya ya. Jadi ketika dua suku kata itu berakhiran dengan suara H, maka suara H itu diganti menggunakan bisa. Oke. Ya, kita lanjut nih. Nah, seperti nikelah aturan ketika menggunakan cecek dan bisa. Kokoh niki menggunakan bisa seperti yang dijelaskan oleh Nadia tadi di koh. Nah, niki bisa, kemudian koh. Ya.
Nah, begitu juga ketika kalian mau menulis kalimat. Ya, mau menulis kalimat yang berakhiran H. Umpami, saya mau kasih contoh ini numbas B di Tasih itu misalnya. Tetap aturannya berlaku. Ya, kalian tulis seperti biasa. Mimi, ya, numbas. Ya. Saya tidak ajarin lagi ya bagaimana cara menggantung dan menggempel karena kalian sudah kelas 11. Ini pelajaran sudah dari SD. Numbas. Ya. Nah, ingat hati-hati ketika menulis ada aksara taleng di depannya. Jadi kalian harus surat dulu talengnya. Numbas. Ya. B di Tasih. Hanya menggunakan apa? H biasa tapi pisah. Bisa. Bisa. Bisa, oke. B Tasih. Nah, itu teorinya. Kemudian umpami yang ini kan bisa di dalam kalimat. Seandainya cecek di dalam kalimat atau nggak biasa. Bisa ya. I ketut ngai pelecing itu misalnya kangkung. Nah, banyak niki ada ngenya. Niki juga ada angnya, niki ada angnya. Penulisannya ikutin saja dia. Ibi ya. Sanje. Nah, N dan J niki bersandi ya. Jangan ditulis N dan J. N dan J ketika diucapkan dia menjadi suaranya. Maka niki angkepan wianjana namanya. San. Ya, niki kan ada gantungan J. I ketut. Ngai. Nah, niki hati-hati. I ketut, yang detan memunyi ketuta patut diisi ada, tapi niki kan belum titik ya. Jadi dia harus digantung dengan gempelan selanjutnya I ketut. Jadi di sini kan ada konsonan, ada nih, ngai, k, ngai, plecing, ya. Niki plecingnya pakai nggak biasa sampai pakai cecak karena dia posisinya di akhir. Cecak. G, plecing. Jadi niki berdekatan dengan aksara iya. Plecing kangkung. Tadi kan sudah kang dan kung. Nah, itu caranya menulis. Dipahami kapan kalian memakai cecek, kapan kalian memakai bisah, kapan memakai h biasa dan kapan memakai nga biasa. Jadi tergantung katanya atau tergantung kalimatnya. Oke, kita lanjut di adeg-adeg. Adeg-adeg. Selanjutnya adalah adeg-adeg. Adeg-adeg biasanya dalam penuh 2 minggu lalu.
Jadi ada-ada niki fungsinya adalah untuk mematikan aksara, ya mangdetan memenuhi suara vokal. Namun yang tanyakan di sini adalah bisakah ada-ada niki diletakkan di tengah-tengah kalimat? Sirasani bisa nyelasang? Saya bisa. Nggih. Cire nike? Siapa aja boleh. Siapa ya, bebas. Rista, siapa yang bicara tadi? Saya, Bu. Ada? Mungkin Wacike? Inggih para sisi sareng sami duaning sampun nike kewahas indik pengangge tengenan contoh-contoh penulisan ring kata mewah ring kalimat duaning sampun galah puputang ibu nyantos driki ngiring karyanin LKPD sane malih jepos ibu share nike ring WA grup sapunapi tata cara pengerjaannya. Nggih matur suseme puputang antuk parama santi om santi 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 om.